sebagai pengetahuan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Kawasan gambut merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Di Jambi, kawasan gambut dikenal sebagai kawasan hilir Provinsi Jambi, terletak di Kabupaten Muara Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kabupaten Muara Jambi merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Batanghari. Sedangkan sebelum pemekaran tahun 1999, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan Kabupaten Tanjung Jabung. Sebagai daerah pesisir pantai timur Sumatera, ketiga daerah kabupaten di hilir provinsi Jambi sudah mengalami interaksi yang kuat dengan berbagai perkembangan luar Jambi. Masuknya budaya Bugis, Banjar menjadi pengetahuan di dalam melihat persoalan gambut. Berdasarkan peta pemerintah Belanda tahun 1923, Schatzkaart Residente Jambi, ada Gemeenschappen Shell 1, 750.000, di Jambi dikenal marga dan batin. Di Kabupaten Muara Jambi dikenal marga Awin, marga Kumpeh Ulu, Kumpeh Ilir, marga Jebus, marga Jambi Kecil. Sedangkan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dikenal marga Dendang atau Sabak dan marga Berbak. Dan di Tanjung Jabung Barat, dikenal marga Tungkal Ulu dan marga Tungkal Ilir. Sebagai kawasan gambut unik dan penting, masyarakat memandang gambut dengan menempatkan sebagai kawasan yang dilindung. Penamaan kawasan gambut yang tidak boleh dibuka, ditandai dengan ujaran hutan, hantu pirau. Di tempat inilah, sebagai sarang ikan, yang menjadi sumber utama dan kehidupan masyarakat sehari-hari. Sebagai kawasan yang dilindungi oleh masyarakat, gambut dalam ditandai dengan akar berkait, jelutung dan pakis. Daerah inilah sebagai tangkapan air, penyimpan air, dan sebagai penyimpan kekayaan di gambut. Namun sejak kedatangan berbagai perusahaan sawit, kebakaran yang semakin masif, air sungai yang keruh menyebabkan semula masyarakat menangkap ikan. Namun, ikan-ikan kemudian mulai sulit didapatkan. Ikan-ikan seperti tomen, baung sudah jarang didapatkan, apalagi ikan tapa. Bahkan ikan lais, yang semula kurang mendapatkan perhatian dari memancing pun, sudah mulai susah didapatkan. Ikan tomen, ikan baung, ikan tapa adalah ikan-ikan khas gambut. Selain itu juga dikenal arwana silver, ridiangus, belida, sepat batik, serandang dan tilan sebagai kawasan gambut. Maka penghormatan masyarakat terhadap areal yang dilindungi sudah berlangsung ratusan tahun. Masyarakat terbukti arif di dalam melindungi dan memanfaatkan gambut sebagai kekayaan terhadap kehidupan sehari-hari. Kawasan inilah yang kemudian diberikan izin oleh penguasa dengan menggunakan kategori gambut, konservasi dan budidaya gambut. Areal yang dikategorikan sebagai kawasan lindung oleh masyarakat kemudian diberikan izin, baik sawit maupun HTI. Pemegang izin dengan angkuh menggunakan buldozer, membangun kanal untuk mengeringkan air, membelah gambut, dan kemudian menanami sawit dan akasia. Komoditi yang tidak dikenal di kawasan gambut. Belum lagi kampus yang sering mendengung-dengungkan pemanfaatan gambut untuk sawit dan akasia. Dan alam kemudian memberikan kabar. Kebakaran masif sejak tahun 2010 kemudian tidak terbendung. Indonesia kemudian tersentak. Kegagalan mengelola gambut, pengetahuan yang didengung-dengungkan oleh akademis, memberikan pelajaran pahit. Kebakaran tahun 2015, kemudian pemegang izin hendak mencuci tangan, baik dengan pernyataan enggan bertanggung jawab terhadap kebakaran, menumpahkan kesalahan semata kepada masyarakat, hingga upaya menghapuskan norma pertanggungjawaban tanpa kesalahan. Dengan mengajukan ke MK, pelajaran pahit yang paling diderita oleh masyarakat di kawasan gambut adalah menghirup asap selama 4 bulan lebih dan telah berlangsung selama 17 tahun. Suasana yang tidak mungkin dirasakan oleh pemegang izin dan akademisi yang tinggal di gedung ber-AC. Maka hipotesis sebagai kawasan lindung yang ditandai dengan akar bekait, jelutung dan pakis oleh masyarakat adalah sumber pengetahuan yang tidak bisa dibantah lagi. Dan negara kemudian harus mengadopsi sebagai sumber ilmu pengetahuan dan menjadikan sebagai kawasan lindung gambut sebagaimana amanah di dalam Papers No. 1 tahun ke-2016. Dengan menempatkan masyarakat sebagai pemilik pengetahuan tentang gambut, maka kemudian dilakukan upaya penggalian pengetahuan di dalam memandang gambut. Setelah melihat
dan menempatkan masyarakat di dalam menghormati gambut, maka di dalam perlakuan terhadap gambut juga ditandai dengan mengatur ruang. Selain adanya tempat-tempat yang tidak boleh dibuka, adanya pohon-pohon yang tidak boleh ditebang. Di desa Sungai Bungur, dikenal pohon-pohon yang tidak boleh ditebang, yaitu pohon sialang, pohon kemang, pohon durian, pohon duku, pohon jengkol, pohon manggis dan pohon rambutan. Mekanisme pengaturan baik terhadap daerah-daerah yang tidak boleh dibuka dan pohon yang tidak boleh ditebang dikenal sebagai pantang larang. Di dalam mengatur dan mengelola kawasan untuk kehidupan, maka di luar daerah yang dilarang, maka dikenal dengan peumuan. Wilayah untuk ditanami padi. Wilayah yang menjadi tempat menanami padi tidak boleh digunakan ke tanaman lain. Sedangkan di dalam mengatur tentang tanah untuk perkebunan, dikenal dengan istilah pancung alas, bidang, mentaro, larangan krenggo. Terhadap pembukaan hutan ataupun pengerjaan tanah, maka harus diutamakan untuk masyarakat di dalam desa, dilakukan sesuai dengan tata cara, dan dipersiapkan untuk generasi selanjutnya. Daerah yang dilarang untuk dibuka, tidak dibenarkan untuk dibuka. Terhadap pembukaan daerah yang dilarang, maka dijatuhi sanksi adat yang diputuskan melalui rapat adat. Sedangkan terhadap tanaman yang dilarang untuk ditebang, maka tidak dibenarkan untuk ditebang. Setiap kepala keluarga yang hendak membuka hutan harus seizin dari kepala desa. Setiap kepala keluarga hanya dibenarkan untuk membuka sebanyak 32 depo x 200 depo. 1 depo sama dengan 1,7 meter. Tanah yang telah dibuka kemudian diberi tanda. Terhadap tanah yang telah dibuka kemudian diberi tanda, maka tanah tidak boleh dibuka oleh orang lain. Tanah yang telah dibuka, maka harus ditanami paling lama 3 tahun. Terhadap tanah yang telah dibuka, namun kemudian tidak ditanami, maka akan dijatuhi sanksi adat. Terhadap tanah mentaro, kemudian ditanyakan kepada pemilik tanah, apakah mau ditanami atau tidak sanggup untuk dikelola. Apabila tidak dikelola, maka hak terhadap tanah menjadi hapus dan akan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun yang diutamakan masyarakat di dalam desa, sebagai norma yang harus dipatuhi masyarakat, di dalam masyarakat mengenal sanksi terhadap pelanggaran norma-norma, baik dengan cara mengembalikan tanah kepada pemangku adat, upacara bubur putih, denda adat, di dalam prosesi adat. Selain itu juga dikenal jenjang adat di dalam menyelesaikannya. Penamaan seperti bertangkap naik, bertangga turun, memancung putus adalah prosesi yang dilalui di dalam menyelesaikan persoalan adat. Model, cara pengelolaan masyarakat di kawasan gambut yang telah berlangsung ratusan tahun, kemudian terbukti handal. Cara pengelolaan seperti pantang larang dengan menempatkan akar bekait, jelutung, pakis sebagai kawasan lindung. Peumuan, larangan krenggo, mentaro terbukti tidak menjadi penyumbang kebakaran. Areal kebakaran bukanlah disumbang dari model pengelolaan masyarakat. Industri dan model yang ditawarkan dari mekanisme yang di luar masyarakatlah yang menjadi penyumbang kebakaran masif sejak tahun ke-2010 lalu. Mengapa kita kemudian angkuh mengakui kearifan masyarakat di dalam mengelola masyarakat?